Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rias Tata Rahmadani, Siti Anisa Nursadi, dan Nur Habibah akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu mengenai mitokondria. Perkenalkan, nama saya Siti Anisa Nursadi, nomor absen 11 dari kelas TPU 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan bentuk mitokondria. Mitokondria adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup, memproduksi energi dalam bentuk ATP, dan fungsi seluler lain, seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidin, homeostatis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi berupa adenosina trifosfat pada lintasan katabolisme. Mitokondria pertama-tama ditemukan sekitar tahun 1850 oleh Kolliker. Kolliker menyimpulkan bahwa granula yang ditemukannya adalah struktur bebas dan tidak langsung berhubungan dengan struktur sitoplasma yang lain. Dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah mitokondrion, berasal dari dua kata, yaitu mito yang berarti benang, kondrion yang berarti granula. Mengapa disebut demikian? Karena kenampakan granula ini menyerupai benang yang dilihat dengan mikroskop cahaya. Semua mitokondria terdiri atas sistem dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Kemudian penemuan mitokondria. Setelah tahun 1850, Kolliker menemukan mitokondria. Ia melakukan pengamatan sampai tahun 1880 pada sel otot insekta. Waktu itu mitokondria dikemukakan sebagai granula bermembran yang membengkak bila direndam dalam air. Pada tahun 1882 oleh Fleming, benda itu dinamakan villa. Lebih lanjut, Altman pada tahun 1890 melakukan pengamatan secara sistematik terhadap benda itu dan menamakannya dengan bioblast. Sedangkan nama mitokondria dianjurkan oleh Alizarin dan Kristal. Michaelis pada tahun 1900 merupakan orang pertama yang mewarnai mitokondria dengan janus green atau janus warna hijau. Pada tahun 1914, Lewis and Lewis mampu mendemonstrasikan aktivitas metabolis mitokondria pada kultur sel. Kemudian pada tahun 1948, Hogibon menunjukkan bahwa mitokondria sebagai tempat respirasi selular. Pada tahun 1956 sampai 1957, Chief Raymond menduga di dalam mitokondria terdapat DNA. Sedangkan pada tahun 1963, Nash benar-benar dapat membuktikan bahwa di dalam mitokondria terdapat molekul DNA. Nama-nama yang diberikan untuk organela mitokondria ini adalah granula vancinophilic, benda atau badan parabasal, plasmosoma, plastosoma, villa, vermicella, bioblast, dan kondriosoma. Ukuran dan bentuk mitokondria seperti halnya jumlah di dalam sel bervariasi menurut jaringannya dan menurut keadaan fisiologi sel. Kebanyakan mitokondria berbentuk jorong dengan diameter antara 0,5 dan 1,0 mikrometer dan panjang sampai 7 mikrometer.
Biasanya makin sedikit jumlah mitokondria di dalam suatu sel, maka besar ukuran organela tersebut maka akan semakin besar. Pada banyak mikrograf elektron, mitokondria kelihatan berbentuk halter atau raket. Bentuk semacam ini mungkin menunjukkan proses pembelahannya. Jadi, mitokondria mengadakan proliferasi. Kemudian pada bagian bentuk, mitokondria dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah krista susunannya menyerupai lembaran, misalnya krista pada mitokondria sel hati. Dan yang kedua, krista dengan susunan yang sangat rapat, menyerupai tumpukan uang logam, misalnya pada mitokondria sel ginjal. Yang ketiga, krista dengan susunan seperti jala yang dibentuk oleh saluran-saluran yang saling beranastomosis. Kemudian, sifat-sifat umum mitokondria. Di sini saya akan menyebutkan 3, yaitu pertama, distribusi atau lokalisasi. Mitokondria dalam sitoplasma pada umumnya tersebar merata, jadi tersebar merata di dalam sitoplasma. Yang kedua, orientasi mitokondria mempunyai orientasi tertentu. Yang ketiga, morfologi jumlah mitokondria dalam sel tergantung pada tipe dan derajat fungsional sel, bervariasi antar sel dan antar spesies. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur dari mitokondria. Mitokondria sering ditemukan pada sel yang mempunyai aktivitas metabolisme yang tinggi dan membutuhkan ATP dalam jumlah yang banyak, misalnya sel otot jantung. Jumlah dan bentuk mitokondria ini dalam setiap sel berbeda-beda. Nah, struktur mitokondria itu sendiri terdiri dari membran luar, membran dalam, ruang antar membran, matriks, dan juga krista. Sekarang saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu membran luar. Membran luar ini terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, dan juga mengandung protein porin yang membuat membran ini bersifat permeabel, atau dengan kata lain dapat dilalui atau dapat dilewati oleh molekul-molekul yang bentuknya kecil. Nah, bentuk membran luar mitokondria ini hampir mirip dengan membran luar bakteri gram negatif. Membran luar mitokondria juga mengandung enzim yang berperan dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks untuk menjalani beta oksidasi yang menghasilkan asetil-CoA, atau dapat dikatakan bahwa fungsinya yaitu membantu proses biosintesis pada jaringan tubuh makhluk hidup. Yang kedua yaitu membran dalam. Nah, membran dalam ini kebalikan dari membran luar. Membran dalam sifatnya kurang permeabel dibanding dengan membran luar. Membran dalam ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Pada membran dalam terkandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif. ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria dan protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam. Nah, fungsi dari membran dalam ini yaitu membantu pembuatan energi pada jaringan tubuh makhluk hidup. Yang ketiga yaitu ruang antar membran. Nah, ruang antar membran ini terletak di antara membran luar dan membran dalam. Dalam ruang antar membran ini berlangsung reaksi-reaksi yang penting bagi suatu sel, misalnya siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi beta oksidasi. Nah, fungsi dari ruang antar membran sendiri yaitu
sebagai tempat berlangsungnya suatu reaksi-reaksi yang penting untuk sebuah sel. Selanjutnya yaitu matriks. Nah, matriks ini terletak pada bagian dalam membran. Matriks mitokondria berisi cairan seperti gel dengan selaput dalam yang mengandung sejumlah enzim siklus Krebs, garam, dan juga air. Selain itu, juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Nah, fungsi dari matriks sendiri yaitu menyimpan bagian-bagian yang penting seperti materi genetik atau DNA, ribosom, dan ion-ion penting lainnya. Ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Nah, fungsi dari matriks sendiri yaitu menyimpan bagian-bagian yang penting seperti materi genetik atau DNA, ribosom, dan ion-ion penting lainnya. Yang kelima yaitu ada krista. Krista merupakan lipatan membran dalam mitokondria yang merupakan tempat rantai transport elektron dan juga enzim-enzim yang mengkatalisis sintesis ATP. Nah, krista memiliki lipatan yang jumlahnya banyak dan menonjol ke dalam matriks, sehingga mengakibatkan luas permukaan membran dalam mitokondria ini meningkat. Nah, sepanjang krista juga terdapat protein sitokrom yang berperan sebagai oksidator dan reduktor berantai sehingga membebaskan energi secara gradual untuk membentuk ATP. Fungsi krista dari strukturnya yaitu dapat meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam memproses ATP. Krista juga dapat membantu perluasan struktur membran dalam sel ketika molekul-molekul DNA mitokondria berkembang lebih banyak. Itu tadi penjelasan mengenai struktur dari mitokondria. Selanjutnya mengenai materi fungsi dari mitokondria akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah, nomor absen 21. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai fungsi dari mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel, serta merupakan gudang energi, sehingga mitokondria disebut sebagai the powerhouse of cell. Cara kerja mitokondria sendiri yaitu enzim oksidatif yang terletak di membran dalam serta enzim siklus Krebs yang di dalam matriks mitokondria berfungsi melakukan oksidasi residu asetil sehingga akan membentuk karbon dioksida dan air. Nah, energi lepas dari oksidasi tersebut digunakan untuk melakukan sintesis bahan yang memiliki energi sangat tinggi, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. ATP tersebut akan dikeluarkan dari mitokondria ke dalam sitosol yang dipakai untuk berbagai aktivitas sel. Mitokondria dapat melakukan sintesis protein sendiri karena mitokondria memiliki DNA sendiri yang disebut dengan mtDNA. Ciri-ciri dari mtDNA ini yaitu berpilin ganda, sirkular, dan tidak dilindungi oleh membran. Kemudian matriks mitokondria juga mengandung ribosom. Peranan mtDNA yang ada dalam organel sel mitokondria sama dengan peranan DNA inti pada sel eukariot, yakni bisa menghasilkan rRNA, tRNA, dan mRNA. Secara umum, fungsi mitokondria ini tergantung pada jenis sel di mana mereka berada. Nah, fungsi yang pertama yaitu mitokondria ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghasilkan energi. Makanan yang kita konsumsi akan dipecah dalam bentuk molekul yang lebih sederhana seperti karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Hal tersebut akan dikirim ke mitokondria di mana mereka akan memproses menjadi lebih lanjut untuk dapat menghasilkan molekul bermuatan yang akan bergabung dengan oksigen serta akan menghasilkan molekul ATP. Seluruh proses tersebut dikenal dengan fosforilasi oksidatif. Poin yang kedua,
Mitokondria ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dan cukup dalam berbagai kompartemen sel. Mitokondria dapat membantu sel-sel untuk mencapai tujuan tersebut dengan melayani sebagai sebuah tangki penyimpanan yang dapat menyimpan ion kalsium. Poin yang ketiga yaitu mitokondria juga berperan dalam membangun bagian-bagian tertentu dari darah serta hormon seperti testosteron dan estrogen. Mitokondria yang terdapat dalam sel-sel hati mempunyai enzim yang dapat mendetoksifikasi amonia. Kemudian, poin keempat, mitokondria yang terdapat dalam sel-sel hati mempunyai enzim yang dapat mendetoksifikasi amonia. Kemudian poin kelima yaitu mitokondria berperan dalam proses kematian sel terprogram, yaitu sel yang tidak diinginkan serta jumlah yang terlalu banyak sehingga akan dipangkas selama perkembangan organisme. Proses tersebut disebut sebagai apoptosis. Kematian sel yang abnormal dikarenakan disfungsi mitokondria akan berdampak dalam mempengaruhi fungsi dari organ-organ. Kemudian poin yang keenam yaitu tempat berlangsungnya respirasi sel. Nah, fungsi utama mitokondria adalah sebagai tempat respirasi sel. Respirasi sel ini ialah proses kimiawi untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam glukosa. Energi yang digunakan untuk pemecahan glukosa disediakan oleh molekul-molekul ATP. Nah, respirasi sel yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah glikolisis. Nah, pada glikolisis ini terdapat dua fase, yaitu fase yang pertama di mana glikolisis ini memerlukan ATP, dan yang fase kedua yaitu di mana glikolisis ini akan menghasilkan ATP. Nah, pada fase yang pertama, glikolisis ini diawali dengan proses fosforilasi glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat tersebut mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu, fruktosa 6-fosfat ini mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Dan setelah itu mengalami isomerisasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, kemudian pada fase yang kedua, yaitu tahapannya gliseraldehida 3-fosfat tersebut mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3-difosfogliserat. Kemudian 1,3-difosfogliserat merupakan senyawa yang tinggi dengan bantuan fosfogliserat kinase kemudian berubah menjadi 3-fosfogliserat, dan setelah itu berisomerisasi menjadi 2-fosfogliserat yang kemudian berubah menjadi fosfoneol pirufat lalu menjadi pirufat. Kemudian proses atau tahapan respirasi sel yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada proses ini bahan bakunya adalah asam pirufat dari hasil proses glikolisis tadi. Proses yang terjadi yaitu senyawa asam pirufat akan diubah menjadi 2-asetil koenzim A atau asetil-CoA dengan melepaskan karbon dioksida melalui sistem respirasi makhluk hidup. Kemudian hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif ini adalah 1 NADH dan 2 molekul asetil-CoA. Tahapan yang selanjutnya yaitu adalah siklus Krebs. Nah, siklus Krebs sendiri sebenarnya dimulai ketika asetil-CoA bergabung dengan molekul 4 karbon yang disebut OAA atau oksaloasetat. Nah, pada proses ini menghasilkan asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Nah, inilah yang menjadi faktor mengapa siklus Krebs disebut juga sebagai siklus asam sitrat. Setelah asam sitrat terbentuk, ia pergi melalui serangkaian reaksi yang melepaskan energi. Energi akan ditangkap oleh molekul NADH, ATP, dan FADH2, yaitu senyawa lain pembawa energi. Karbon dioksida juga dirilis sebagai produk limbah dari reaksi siklus Krebs ini. Langkah terakhir dari siklus Krebs yaitu meregenerasi OAA, molekul yang mengawasi siklus Krebs. Molekul ini diperlukan yang pada giliran berikutnya kembali melalui siklus 2 putaran diperlukan karena glikolisis menghasilkan 2 molekul asam pirufat ketika membelah glukosa.
Pada akhir dari siklus Krebs, glukosa sepenuhnya pecah, namun hanya 4 ATP yang dihasilkan. Selain itu, meskipun oksigen diperlukan untuk mendorong siklus Krebs, reaksi kimia siklus ini tidak mengkonsumsi sendiri oksigen. Nah, pada siklus Krebs ini, produk yang dihasilkan yaitu 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Kemudian fase yang keempat yaitu fosforilasi oksidatif. Nah, pada fase fosforilasi oksidatif ini, di mana mitokondria ini berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan energi. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, fungsi umum dari mitokondria, fosforilasi oksidatif ini merupakan proses di mana makanan yang kita konsumsi akan dipecah dalam bentuk molekul yang sederhana seperti karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Hal tersebut akan dikirim ke mitokondria di mana mereka akan memproses menjadi lebih lanjut untuk dapat menghasilkan molekul yang bermuatan yang akan bergabung dengan oksigen serta akan menghasilkan molekul ATP. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ketika menyampaikan materi ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.